Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rusdan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyat Cipasung. Sini saya akan menjelaskan tentang mu'rob dan bentuk-bentuknya. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pembahasan mu'rob, kita akan menganalisis dulu atau mengidentifikasi pembagian dari kalimah. Kalimah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga haraf. Dari segi isim, dia pasti memiliki hukum i'rob. Dan dari segi fi'il, dia memiliki hukum i'rob, dan ada yang tidak memiliki hukum i'rob atau mabni. Sedangkan huruf dia tidak memiliki hukum i'rob. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pembahasan mu'rob, kita harus mengidentifikasi dulu apakah itu isim atau fi'il atau huruf. Jikalau yang ditemukan adalah isim, kalimah isim, maka dia dipastikan akan memiliki hukum i'rob. Maupun dia berbentuk mabni atau mu'rob, pasti memiliki hukum i'rob. Apakah ropa, nasob, atau khofad. Jikalau kita menemukan kalimah yang berbentuk fi'il, maka kita harus mengetahui dulu apakah itu mu'rob atau masuk ke dalam yang mabni. Ketika kita menemukan yang mu'rob, maka dia memiliki hukum i'rob. Ropa, nasob, atau jazm. Ketika dia berbentuk fi'il mudhari yang tidak ada nun niswah atau nun taukid, maka dia dihukumi hukum i'rob. Bisa ropa, nasob, atau jazm. Sedangkan ketika dia berbentuk fi'il madi atau fi'il amar, maka tidak dihukumi hukum i'rob. Jadi ketika kita mengidentifikasi suatu kalimat yang ditemukan adalah isim, maka dia wajib dihukumi hukum i'rob. Nah, apakah itu ropa, nasob, atau khofad? Itu harus dipertanyakan. Apakah hukumnya ropa, nasob, atau khofad? Tapi jikalau yang ditemukan fi'il, maka kita harus mengidentifikasi lagi apakah itu fi'il termasuk ke dalam mu'rob atau mabni. Jikalau fi'il yang mu'rob, maka itu memiliki hukum i'rob. Maka jika yang ditemukan mabni, fi'il madi atau fi'il amar, jadi maka tidak relevan ketika dipertanyakan apakah itu hukumnya ropa, nasob, jazm. Tidak relevan. Namun huruf dia pastikan tidak memiliki hukum i'rob. Lanjutkan ke dalam contoh dari fi'il. Ketika yang ditemukan mu'rob, contohnya seperti fi'il mudhari yang tidak bertemu nun taukid dan nun niswah, maka dihukumi mu'rob. Maka relevan baginya dipertanyakan hukum i'robnya, apakah dia ropa, nasob, atau jazm. Namun ketika kita mengidentifikasi fi'il yang berbentuk mabni seperti fi'il madi yang berbentuk mabni dan fi'il amar, maka tidak relevan baginya dihukumi hukum i'rob.
Namun ketika yang ditemukan hukum mu'rob, seperti contoh fi'il mudhari, maka relevan baginya ditanyakan apakah raf'a, nasab, atau jazm. Namun berbeda dengan isim, meskipun dia berbentuk mu'rob atau mabni, maka harus dipertanyakan apakah dia memiliki hukum i'rob. Jadi dipertanyakan hukum i'robnya, apakah dia ropa, nasab, atau khofad. Semua ini tidak terlepas dari pola amil dan ma'mul. Dari semua contoh tadi pasti tidak akan terlepas dari pola amil dan ma'mul. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan mu'rob. Apa itu mu'rob? Mu'rob adalah perubahan dari asalnya, perubahan akhir kata yang dari asalnya zaidun, zaidan, dan zaidin. Itu adalah mu'rob. Jadi tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi berubahnya suatu kalimat, suatu akhir kalimat karena adanya amil yang memasukinya. Perubahan. Jadi mu'rob itu perubahan akhir kalimat. Jadi lafdhan secara lapadnya atau takdiran, perkiraan. Nah, seperti yang ada di contoh di sini. Ja'a ar-rajulu, ra'aitu ar-rajula, marartu bir-rajuli. Ja'a ar-rajulu. Di sini ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Jadi perubahan akhir kalimat yang asalnya ropa menjadi nasab, terus jadi terus dari nasab berubah menjadi khofad. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa berubah yang asalnya tadi ar-rajulu, kemudian ar-rajula dan ar-rajuli? Karena likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Karena beda-bedanya amil yang memasuki. Seperti contoh di sini. Ini ja'a. Ja'a adalah fi'il. Fi'il pasti membutuhkan yang namanya fa'il. Nah, di sini amilnya ja'a, ma'mulnya ar-rajulu. Jadi itu amil itu yang mempengaruhi, sesuatu yang mempengaruhi, dan ma'mul sesuatu yang dipengaruhi. Jadi fi'il harus ada fa'il. Fa'il di sini adalah termasuk dalam marfu. Kemudian ra'aitu ar-rajula. Kenapa di sini ar-rajula dituntut oleh ra'aitu amilnya? Di sini ar-rajula menjadi maf'ul bih. Dari lapan ra'aitu. Kemudian ar-rajuli, kenapa di sini khofad? Karena dituntut oleh huruf ba. Ba itu huruf jar. Jadi ar-rajuli. Tadi berubahnya secara lapad karena ada lapadnya, jelas. Ropanya ada, rob. Nasobnya
kelihatan, ar-rajula, begitupun ar-rajuli. Sekarang takdiron, perkiraan. Jadi berubahnya secara kira-kira. Ja'a al-fata, telah datang. Siapa al-fata? Seorang pemuda. Kemudian secara takdiron atau perkiraan, ja'a al-fata, sama seperti yang tadi. Ja'a fi'il, al-fata fa'il. Di sini ropa seharusnya, tapi ropanya tidak kelihatan, bukan huruf akhir. Akhirnya bukan ta ini, tetapi alif. Alif maksurah disebutnya. Seharusnya tidak al-fatu, tapi menjadi al-fata karena dikira-kirakan, karena alif tidak bisa menerima harokat. Jadinya ropa, alamat ropanya domah muqaddarah ala fatah. Selanjutnya ra'aitu al-fata. Di sini al-fata ini bukan nasab. Bukan ta, ini bukan huruf akhirnya, tetapi alif ini. Sama, ini juga menjadi nasab. Alamat nasabnya fathah muqaddarah ala alif. Kemudian marortu bil fatai, tidak bisa bil fatai karena ada alif di sini, alif maksurah. Jadi semua isim maksurah secara lafadznya tidak kelihatan, namun dikira-kirakan muqaddarah ala alif. Jadi ja'a al-fata, al-fata i'rab ropa, alamat nasab muqaddar ala fatah. Kemudian ra'aitul fata, di sini jadi maf'ul bih, i'rab nasab muqaddar, i'rab nasab alamat fatah muqaddar ala alif. Ini juga sama, i'rab khafad alamat kasroh muqaddar ala alif. Kemudian dilanjutkan mu'rab perubahan itu dalam segi bentuknya. Yang pertama ada harokat berubahnya, yang kedua secara hurufnya. Contohnya dari harokat, yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim. Isim mufrad contohnya jaa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu birajulin. Kemudian seterusnya, ini semua berubah akhirnya, harokat akhirnya. Kemudian perubahan ini juga ada dalam segi huruf. Yang pertama dalam isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Contohnya isim musanna jaa muslimani, ra'aitu muslimaini, marartu bimuslimaini. Kemudian jamak mudzakkar salim jaa muslimuna, ra'aitu muslimaini, marartu bimuslimina. Kemudian asmaul khamsah jaa akhuka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhika. Nah, yang tadi berubah dari bentuk harokatnya, yang ini berubah dari bentuk hurufnya. Yang tadinya ani, mani, kemudian berubah menjadi maini. Begitupun seterusnya. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.